shalom semuanya, teman-teman yang ada di rumah, semuanya pada sehat kan? Pada kabar baik? Oke, kita mau memuji Tuhan kembali, kita mau beribadah sama-sama di party. Sebelum itu kita mau bersatu dalam doa. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa yang baik Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu. Kalau ada pemeliharaan-Mu terus Tuhan untuk kami semua. Biar Tuhan setiap harinya kami boleh semakin rindu untuk mengenal Tuhan, semakin rindu untuk mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kami Bapa. Biar Tuhan Kau juga berkati Tuhan hari-hari kami di rumah. Biar kami juga boleh lebih produktif, lebih menjadi berkat lagi untuk keluarga kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan biar ibadah kami boleh di dalam nama Tuhan Yesus saja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita mau sama-sama muji Tuhan, kita mau nyanyikan pujian Terima Sukacita Surga. Semuanya pada sukacita, amin. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan hilang semangatku, takkan hilang kekuatanmu. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Kita ulang sekali lagi ya dari awal. Terima sukacita. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya, yang melakukan bagiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, kemuliaan Tuhan kita. Oke, sekarang kita mau sama-sama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan, kami ingin mengalami-Mu lebih lagi Tuhan. Biar Roh Kudus-Mu boleh bekerja Tuhan pada saat-saat ini. Kami rindu Tuhan untuk boleh mengalami Engkau lebih lagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita mau angkat pujian, bekerjalah Roh Kudus. Roh Kudus hadir
Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidup. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan, pribadi yang menawan dan suci. Kami rindu Tuhan. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendakmu. Roh Kudus manis dan lembut, Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidup. Anak-anak baru saja nyanyikan. Bekerjalah, bekerjalah. Kami rindu Tuhan saat-saat ini bahwa Engkau bekerja, Engkau mendatangkan kebaikan untuk kami semua. Karena kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang mampu melakukan segala halnya Tuhan. Biarlah Tuhan Kau mengurapi kami semua Tuhan dengan urapan yang baru Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau lah yang kami perlu Tuhan. Kami sungguh perlu Engkau Tuhan. Biar Engkau yang bekerjalah Tuhan. Bekerjalah terus, bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah Tuhan, lebih lagi urapan-Mu, lawatanmu, Kaulah yang ku perlu, Kau terus
kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Roh Kudus Engkau yang bekerja Tuhan, untuk kami boleh menerima firman Tuhan, untuk kami boleh diubahkan Tuhan, kami boleh diperbarui setiap harinya Bapa. Tuhan, kami tahu saat ini tidak mudah untuk kami boleh tetap setia, untuk kami boleh tetap dekat dengan-Mu Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, Kau yang telah memanggil kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu Bapa. Biar kami Tuhan boleh memiliki hati yang taat, kami boleh memiliki telinga untuk mendengar Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati firman yang akan disampaikan Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, gimana nih kabarnya kalian? Pasti kabar kalian tetap baik-baik aja dan dalam pemeliharaan Tuhan, bukan? Ya, oke, kesempatan kali ini Cici Jenny mau sharing tentang sesuatu. Nah, di belakang Cici Jenny kalau kalian lihat, ini di rumah ada pohon belimbing. Ya, pohon belimbing ini Cici rasa dari Cici lahir pohon belimbing ini udah ada. Setelah teman-teman lihat di belakang, kalau pohon belimbing itu ada batang yang besar, pengantaran PC, dan ranting-ranting itu hidup menempel selamanya, tidak terpisahkan. Kecuali kalau kalian patahkan, kalian pisahkan rantingnya dari batangnya seperti ini. Nah, nanti coba deh kalian bandingkan beberapa hari ranting yang udah terpisah ini dengan ranting yang menempel. Lama-kelamaan menjadi kering dan mati ranting yang udah Cici copotin ini. Yang menempel ini pasti akan terus tumbuh, karena akan terus dinutrisi, karena terus menempel dengan pokoknya, dengan batang pohon belimbingnya. Sedangkan yang ini, siapa yang akan memberi nutrisi? Dia akan jadi layu dan mati. Oke, bahkan yang ini akan bisa berbuah nanti nih. Seperti ini, ada yang kecil-kecil, udah berbuah, baby belimbing. Bahkan sampai ada yang gede tuh kalau kalian yang kuning ini. Ya, teman-teman, sorry Cici mesti buru-buru masuk sebelum hujan karena tiba-tiba dari di depan langitnya mendung, sore pada kehujanan, lagi rekaman, kita masuk. Oke, Cici langsung aja mau lanjut dengan kisah kedua, kisah yang sangat nyata dan inspiratif sekali. Nggak tahu cerita ini berbicara dengan Cici supaya bisa di-sharingin. Seorang anak yang bernama Rick, sorry kalau di kamera mungkin jadi terbalik tulisannya. Nah, anak ini bernama Rick, dia menderita cerebral palsy atau kelumpuhan otak sejak lahir yang disebabkan karena kekurangan oksigen saat lahir. Hal itu yang membuatnya mengalami kelumpuhan pada kedua kakinya dan membuatnya menjadi tunadaksa. Melihat kondisi Rick, dokter pun berkata kepada orang tuanya bahwa Rick akan menjadi orang yang tidak berguna selama hidupnya. Karena itu dokter menganjurkan agar Rick segera dibawa ke sebuah institusi atau tempat perawatan untuk orang-orang yang mengalami hal yang sama seperti Rick. Tetapi Dick, ayahnya dari Rick ini Bapak Dick, ayahnya Rick tidak pernah berpikir untuk menempatkan anaknya ke tempat seperti tersebut. Ayah Dick justru memutuskan untuk membangkitkan semangat anaknya Rick dan membuatnya menjalani hidup normal seperti anak-anak lainnya, dengan mendaftarkan Rick ke sekolah dan membawanya berkemah, bermain ski, berenang di pantai, dan sebagainya. Pada saat di sekolah, Rick berkata kepada ayahnya, "Ayah, aku ingin ikut berpartisipasi dalam lomba lari sejauh 5 mil yang diadakan untuk pemain lacrosse yang telah lumpuh akibat kecelakaan." Dan Dick pun setuju dan ikut mendorong kursi roda anaknya dan mereka berlari bersama-sama. Nah, malam setelah lomba, Rick berkata kepada ayahnya, "Ayah, bahwa setiap lari aku merasa bahwa diriku tidak cacat, bahwa aku bukan orang yang cacat. Aku seperti bisa berlari." Nah, sejak saat itu pasangan ayah dan anak ini membentuk tim Hoyt. Karena nama panjangnya itu adalah Rick Hoyt dan Dick Hoyt. So, mereka membentuk tim Hoyt. Dan selalu mengikuti perlombaan-perlombaan maraton. Dan dimana tugas sang ayah adalah mendorong kursi roda anak yang sudah dirancang untuk kondisi anaknya. Coba kita lihat gambar-gambar berikut ini ya. Ayahnya yang bikin kursi rodanya, tergantung lombanya seperti apa, ayahnya modifikasi. Ayahnya mendorong anaknya, walaupun hujan. Ini ketika lomba-lomba yang lain. Nah, ini waktu ketika mereka harus berlomba. Nah, melewati sungai, melewati air. Ini harus menggendongnya. Ya, oke. Kalian lihat gambar-gambar tersebut kan? Nah, bapak dan anak ini menjadi tim yang sangat solid.
Sang anak terus berusaha memberi semangat kepada ayahnya dan merentangkan tangan dan menunjukkan raut muka gembira. Mereka telah menjadi satu tim, mereka tidak mungkin berlomba secara terpisah. Sang ayah adalah tubuh dan anaknya adalah hati yang membakar semangat untuk terus berlari. Terus digaris bawain sekali lagi. Bapak anak ini menjadi tim yang solid. Mereka seolah-olah telah menjadi satu. Garis bawahi, mereka tidak mungkin berlomba secara terpisah. Seperti dilukiskan begini, sang ayah adalah tubuh dan anaknya adalah hatinya untuk membakar semangat untuk terus berlari. Ayahnya ingin membawa anaknya pada kemenangan demi kemenangan. Jadi teman-teman, dari dua cerita yang Cici sampaikan pada kesempatan kali ini, Cici belajar, kita semua belajar bagaimana kita harus pentingnya melekat dengan Tuhan seperti ranting dan pohon yang tidak bisa terpisah. Begitu juga seperti kisah Rick ayah, Dick dan Rick anaknya, di mana mereka di situ dikatakan mereka menjadi satu tim, mereka juga tidak bisa terpisahkan. Teman harus ingat, kenapa sih Rick bisa menang? Mengapa dia bisa menginspirasi banyak orang? Mengapa dia bisa banyak mendapat medali, trofi? Itu karena Rick telah begitu sepertinya menyatu dengan ayahnya. Dan ketika dia bersatu dengan ayahnya, hal yang sepertinya mustahil untuk mengikuti lomba karena keterbatasannya, hal ini boleh menjadi mungkin dan boleh menjadi nyata. Terlebih lagi jika kita bergantung dengan Tuhan, dan seperti yang di Roma 8 ayat 31 berkata, jika Tuhan pihak kita, siapa yang jadi lawan kita? Tuhan mau memberikan akses selebar-lebarnya untuk kita datang kepadanya. Untuk Tuhan juga mau mengempowering kita, Tuhan mau melengkapi kita, Tuhan mau membantu kita untuk mencapai hal-hal yang mustahil menjadi mungkin bersama Dia. Pertanyaannya, apakah kita saat ini sudah begitu bergantung pada Tuhan? Tuhan menjadi yang terutama di dalam hidup kita yang sangat kita butuhkan? Atau kita menjadi seperti ranting yang sudah tinggal di luar dan tidak melekat pada batangnya? Jadikanlah Tuhan Yesus satu-satunya sumber di dalam hidup kita, sehingga segala perkara apapun kita bisa lakukan bersama dengan Tuhan kita yang luar biasa dahsyat dan hebatnya. Kalau Tuhan boleh bangkit, Dia juga bisa membangkitkan apapun di dalam hidup kita, goal kita, mimpi kita. Asalkan kita terus berjalan bersama Tuhan, Tuhan akan terus meneguhkannya di dalam teman-teman semua dan kita semua. Semoga melalui dua kisah ini kita diberkati. Teruslah bergantung dengan Tuhan, apalagi di saat-saat sulit seperti ini. Bahkan kita tidak tahu lagi ke depannya apakah akan lebih sulit. Saat ini mari kita belajar terus bersekutu dengan Tuhan, hidup bergaul akrab dengan Tuhan, dengan firman-Nya, maka engkau akan berakar kuat di dalamnya. Dan Cici mau menutup dengan firman dari 1 Korintus. Tadi Cici ambil Alkitab, 1 Korintus 6 ayat 17. Kalian bisa ambil Alkitab kalian. Kalau nggak, Cici jangan bacakan. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Oke. Semoga ini menjadi ayat hafalan kita. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan akan menjadi satu roh dengan Dia. Semoga firman yang Cici sampaikan ini boleh menguatkan kita. Kita boleh terus bersekutu dengan Tuhan, kita terus melekat dengan Tuhan yang adalah sumber di hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.